Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Fahmi. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep dan coding dari modul data mining tentang klasifikasi menggunakan Python. Langsung saja, dari modul ini masih menggunakan data pada modul sebelumnya, yaitu data Titanic, dan melanjutkan langkah pada modul sebelumnya juga. Nah, ini langsung saja pada proyek sebelumnya ini kita samakan saja seperti di modul, masukkan beberapa library. Nah, di sini untuk algoritma decision tree, metric, dan juga split. Nah, ini diimportkan saja dulu yang bagian ini. Lalu kita coba langsung ke memisahkan kolom antara kolom atribut dan kolom targetnya. Lalu seperti di modul ini, langsung membagi data untuk training data secara otomatis menggunakan sintaks seperti ini, dan membangun modelnya menggunakan decision tree menggunakan sintaks seperti ini. Nah, ini terdapat error, yaitu could not convert string to float, yang artinya dia tidak bisa menerima data yang bisa dibilang data selain numerik. Nah, di sini kita lihat data kita, yaitu seperti name, tiket, kabin, embark, dan title. Ini kan bukan numerik, jadi kita perlu memproses data ini bisa jadi numerik atau tidak. Secara konsep, kita perlu tahu data mana saja yang bisa dipakai, atau data tersebut memungkinkan dirubah menjadi data numerik atau tidak. Jadi contohnya seperti name ini. Name ini menurut saya bisa dihapus saja, karena dari kemarin kan kita sudah mewakilkan name ini mengambil titelnya, ini mendapat kolom baru yaitu title. Lalu kita juga nanti mengecek satu-satu data yang bukan numerik seperti tiket, kabin, embark, dan title ini. Jadi data name ini kan tadi sudah pasti dihapus menurut saya. Langsung saja kita cek data tiket ini apakah bisa dikonversi menjadi numerik atau tidak. Yang pertama, kita cek data tiket ini berapa sih jumlah yang nol. Ternyata tidak ada, hasilnya tidak ada yang nol. Lalu data tiket ini isinya kita jumlahkan dan hasilnya 891, yang artinya data ini per baris itu tidak ada yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Nah, per baris itu kan beda-beda datanya. Nah, ini kalau menurut saya tiket ini di drop saja, karena data itu per baris beda, dan jika di encoding pun terlalu banyak nanti diklasifikasikannya. Selanjutnya, setelah tahu data tiket ini nantinya pasti dihapus karena tidak memungkinkan diklasifikasi, kita cek lagi data kabin ini. Sama seperti tadi, yang pertama kita cek berapa data yang nol. Nah, data yang nol ini sebanyak 687, dan kita cek data kabin ini isinya jumlahnya berapa. Nah, jika 687 dan 204 ini di total, hasilnya akan sama seperti ini, 891. Nah, ini artinya sama seperti tiket tadi, data per baris itu dari inisial kabin itu beda-beda, jadi dia bisa dibilang unik gitu. Nah, menurut saya di drop saja karena data per barisnya itu beda. Nah, sama seperti tadi, jika di encoding pun
akan susah klasifikasinya, karena mengingat datanya juga nol tadi, ini banyak yang nol. Setelah data kabin ini, nah kita cek lagi ada data kolom embark ini. Nah bedanya ini, kolom embark ini menurut saya datanya bersifat kategorikal. Jadi kita cek di sini data embarknya. Nah data embarknya itu ada 3 tipe kategori, ada S sebanyak sekian, C sebanyak sekian, dan Q sebanyak sekian. Jadi menurut saya ini data embark bisa di encoding, jadi nanti hasilnya S ini bisa dijadikan angka. S itu 1, C itu 2, Q itu 3, dan seterusnya, seperti itu. Dan selanjutnya ini ada data title yang MRS ini, menurut saya juga datanya bersifat kategorikal, jadi bisa nanti dikategorikan Mister itu 1, Miss itu 2, seperti itu. Jadi embark dan title ini kita bisa rubah jadi kategorikal. Tapi seperti yang kita sudah cek di awal ini, data embark dan title ini dia punya kolom null sebanyak 2. Nah ini nanti akan berpengaruh juga pada proses klasifikasi. Nah itu menurut saya kalau data nullnya sebanyak 2, kita hapus saja tidak apa-apa. Jadi selanjutnya yang ini kita buat perintah yang berfungsi mengambil data title dan data embark. Jadi hasilnya seperti ini. Nah ini kita bisa tahu data title dan embark itu yang kosong terletak pada indeks keberapa. Nah seperti yang saya sudah bilang tadi, menurut saya jika datanya yang nol itu cuma sedikit, menurut saya tidak berpengaruh dalam nanti proses klasifikasi. Jadi 2 baris data itu bisa dihapus saja. Nah ini kita cek dulu apakah benar datanya itu kosong. Nah ternyata kan emang benar. Nah ini indeks ke 759 data titelnya kosong, indeks ke 822 ini titelnya kosong, 61 embarknya kosong, dan sekian ini. Nah ini kita hapus saja langsung menunjuk indeks ke berapa ini, 759, 822, 61, dan 829. Berarti kolom-kolom yang sudah jelas akan dihapus. Tadi kan ada name, tiket, sama kabin. Nah sedangkan embark sama title ini masih bisa di encoding. Nah selanjutnya data yang sudah jelas dihapus itu dihapus saja tidak apa-apa, menggunakan ini seperti ini, perintah del data, variabel data, dan langsung menunjuk kolomnya. Lalu kita cek lagi variabel data menggunakan perintah data head. Nah ini kan tadi name, tiket, sama kabinnya kan sudah hilang, tinggal embark sama title ini bisa di encoding untuk menjadi data numerik. Selanjutnya buat fungsi untuk encoding kolom title dan kolom embark, sama seperti yang ada di modul sebelumnya. Jadi kita mendefinisikan satu persatu pada kolom title dan kolom embark. Jadi misalnya dalam kolom title ada isian yang Mister itu kita definisikan sebagai 1,
miss sebagai 2 dan selanjutnya. Dan juga begitupun yang embak ini S didefinisikan 1, C2 dan G3. Nah, hasilnya kita masukkan ke dalam ini variabel title dan variabel embak ini. Selanjutnya kita cek lagi variabel data menggunakan perintah data head, dan hasilnya seperti ini. Kan beda, embak 1 itu berarti bertipe S, titelnya 1 itu berarti Mister, seperti itu bacanya. Selanjutnya kira-kira kan datanya sudah bersifat numerik semua ini. Nah, kita coba masuk ke tahap klasifikasi untuk memisahkan kolom seperti yang sebelumnya. Ini yang untuk kolom atribut dan ini yang untuk kolom target. Dan selanjutnya ini seperti yang tadi, ini untuk ini membagi data untuk training secara otomatis dan membangun modelnya seperti ini. Nah, ini masih terdapat error ternyata, input contains NaN. Nah, ini berarti masih ada data yang ternyata masih nol walaupun datanya sudah numerical semua. Kita cek lagi variabel datanya dan ya, variabel age-nya masih nol. Kita cek data pada kolom age yang mana ya? Nah, yang ini. Nah, kolom age ini menurut saya dihapus saja karena value pada kolom tersebut banyak yang beda. Jadi per baris itu beda, sama seperti tiket dan kabin tadi. Dan juga pada kolom age ini terdapat nilai yang koma-komanya itu bervariasi, misalnya 22,5, 22,7 seperti itu. Nah, menurut saya itu dihapus saja karena kan nanti encodingnya susah kalau mendefinisikannya satu persatu. Maka hapus saja variabel mana tadi. Nah, ini hapus saja kolom age-nya. Nah, jika sudah cek lagi variabel data apakah memang sudah benar-benar tidak ada yang nol. Selanjutnya seperti tadi, kita kembali lagi masuk ke tahap klasifikasi. Jadi X data ini maksudnya kolom selain survive maka di drop karena survive-nya sudah menjadi data sebagai data targetnya. Lalu ini seperti tadi masuk ke bagian yang membagi data untuk training dan testing secara otomatis. Sintaksnya seperti ini, dan sama seperti di modul membangun modelnya. Yang pertama memakai algoritma decision tree seperti ini, dan ini pada sintaks saya sudah langsung menggunakan dua algoritma lain, yaitu naive Bayes dan LDA atau linear discriminant analysis. Sintaksnya menurut saya tidak jauh beda, hanya mengganti beberapa ini, kayak misalnya Gaussian NP ini adalah seperti salah satu perintah dari naive Bayes-nya. Jadi kita perlu mengimportkan library dari naive Bayes sendiri. Nah, yang ini. Dan begitupun yang LDA, kita perlu mengimportkan library-nya.
dan hasil yang diperoleh akurasi decision tree classifier memperoleh hasil 70, sekian. Akurasi Gaussian naive Bayes memperoleh akurasi sekian, dan LDA memperoleh hasil sekian.